Oke, kita masuk bab 2. Model pendekatan high scope. Nah, high scope ini didasarkan pada teori perkembangan kognitif Piaget. Kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif. Kalian belajar perkembangan anak udah nyampe teori siapa? Yang presentasinya udah masuk mana? Silakan, boleh ketik, boleh jawab, mana yang lebih cepat. Udah sampai mana belajar perkembangan anaknya? Ayo, boleh open mic sebentar, boleh, ayo. Biar saya tahu kalian udah nyampe mana. Hah? Kalian belum belajar perkembangan sama sekali? Ayo, saya nggak dengar nih suara kalian. Mereka sampai belajar tradisional. Oke, berarti masih behavior ya. Nah, nanti kalian habis behavior, kalian belajar kognitif. Nah, ini. Salah satu tokoh kognitif itu, Bapak kognitif ini Piaget. Kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif. Jadi dia memang konstruktivisme. Ya, high scope ini, dia dasarnya ini teori perkembangan kognitif Piaget. Kurikulum disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dan mendukung proses konstruktif pembelajaran dan memperluas keterampilan intelektual dan sosial yang muncul. Perkembangan model high scope dimulai pada 1962 dengan program High Scope Prasekolah Perry namanya. Sebuah program bagi anak-anak usia 3 dan 4 tahun yang beroperasi di sekolah dasar Erie di Ypsilanti, Michigan. Program ini salah satu pelopor di tahun 60-an untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan, sebuah gagasan yang selanjutnya terwujud dalam program Head Start. Ini ada programnya Amerika ya, maksudnya pemerintah mereka. High Scope memiliki 3 prinsip utama. Ini yang penting kalian tahu. Ini nggak usah dihafal. Yang penting kalian tuh tiap-tiap pendekatan atau tiap model, apa sih intinya? Nah, kalau high scope ini intinya 3 ini. Pertama, partisipasi anak dalam memilih. Jadi nggak dicekokin. Anak-anak dikasih kesempatan untuk berpartisipasi dalam memilih, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar yang dilaksanakan di bawah pengawasan dan bimbingan guru yang seksama dalam lingkungan belajar, dipenuhi dengan berbagai macam materi yang disediakan di berbagai pusat belajar. Perencanaan harian oleh staf pengajar yang sesuai dengan model kurikulum, yang sesuai dengan perkembangan dan observasi anak yang seksama, dan tujuan dan materi yang sejalan dengan perkembangan anak bagi anak-anak berdasarkan indikator-indikator utama perkembangan high scope. Jadi kata kuncinya pertama partisipasi anak, kedua ada perencanaan harian ya yang disesuaikan dengan model kurikulum yang sesuai perkembangan dan observasi, yang ketiga itu sejalan ya dengan perkembangan berdasarkan indikator-indikator perkembangan high scope. Jadi high scope ini udah punya kurikulum, misalnya anak usia segini harus bisa apa dan seterusnya. 3 itu ya high scope. Ingat pertama apa? Partisipasi, perencanaan harian, dan sejalan indikator-indikator utamanya. Tujuan dan prinsip-prinsip utama model high scope. Program high scope berupaya untuk membuat anak memiliki beraneka keterampilan, mencakup pemecahan masalah, interpersonal, dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat yang berubah dengan cepat. Guru memegang peranan penting dalam kegiatan instruksional untuk memilih materi yang tepat dan sejalan dengan perkembangan dan mendorong siswa untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah aktif dalam belajar. 5 unsur model high scope. Guru-guru menciptakan suasana belajar dengan menerapkan dan mendukung 5 elemen penting. Pertama, proses belajar aktif. Kedua, pengaturan ruangan kelas. Nah, ini ya tadi lingkungan fisiknya kalau di sekolah diatur tuh, ruangan kelas. Jadwal harian, assessment, dan kurikulum. 5 ya, 5 unsur model high scope. Proses belajar aktif,
Di mana yang tadi partisipatif, anak bebas untuk berpartisipasi. Kedua itu ada pengaturan ruangan kelas sesuai dengan rambu-rambunya HiScope. Nanti di Montessori beda lagi. Terus ada jadwal harian, ada assessment, gunanya buat apa? Untuk evaluasi udah sejauh mana pembelajarannya ya. Terus ada kurikulum. Rutinitas harian yang mendukung pembelajaran aktif. Ini ada 5 proses yang mendukung rutinitas harian dan berkontribusi pada pelaksanaan yang berhasil. Ini semua kan kalian sudah pelajari ya di presentasi. Jadi saya hanya merangkum dan mengulang. Jadi mesti kalian udah ada dasar ya. Berikut ini 5 proses yang mendukung rutinitas harian dan berkontribusi pada pelaksanaan yang berhasil. Pertama, waktu perencanaan. Kedua, pengalaman utama. Terus ada waktu kerja, waktu pembersihan, dan waktu renungan atau refleksi. Itulah 5 proses yang mendukung rutinitas harian. Dan kalau mau pelaksanaannya berhasil harus mencakup 5 ini. Waktu perencanaan, dimulai dari waktu perencanaan direncanakan, terus pengalaman utama, waktu kerja, waktu pembersihan, dan waktu renungan. Oke, manfaatnya apa sih? Pasti semua model pendekatan mengklaim kalau dia sangat bermanfaat dan paling bagus. Pasti gitu dong. Kayak kamu jualan online nih. Yang satu jualan obat A, yang satu jualan obat B, satu jualan obat C. Tiga-tiganya itu tujuannya sama. Obat misalkan buat kulit glowing misalnya. Pasti si A bilang, ini yang paling oke produknya. Yang B juga gitu, yang C juga. Kan pembelinya bingung. Tapi pembeli kan sekarang udah cerdas. Bisa browsing, bisa studi banding, bisa dia baca-baca, dia cari tahu survei. Nah, dan semuanya ya memang mungkin bagus semuanya. Tinggal mana yang paling cocok buat anak kita. Contohnya, kalau untuk HiScope ini yang mengatakan bahwa manfaatnya pendekatan ini menawarkan periode penerapan program berbasis konstruktivis. Konstruktivis itu apa artinya? Membentuk, membangun. Makanya ada konstruksi kayak gitu-gitu. Nah ini yang berakar dari teori kognitif Piaget. Kedua, pendekatan ini sudah populer serta telah diteliti dan diuji secara luas. Ketiga, HiScope Foundation menyediakan jaringan pelatihan dan dukungan yang agak ekstensif. Itu makanya manfaatnya sekaligus kelebihannya kali ya. Oke, masuk bab 3. Sampai di sini HiScope ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut lagi ke bab 3. Nggak ada?